Selamat pagi semuanya. Pagi. Pagi. Oke, kali ini kita akan membahas topik kita mengenai pendidikan murah dan berkualitas dari negara dalam matkul kewarganegaraan nih. Pertama-tama, tak kenal maka tak sayang, jadi mari kita kenalan. Perkenalkan, nama aku Mayfan Angel Nathan, dan di sini ada teman-temanku. Yang pertama ada Dewi Ramadan Eling, yang kedua ada Kak Rizal Mahendra, ada Kak Michael Charlie, ada Kak Tanta, ada Kak Michael Yonatan. Oke, untuk membahas topik kita kali ini, saya akan membacakan nih latar belakangnya. Pendidikan murah dan berkualitas adalah tujuan yang dikejar oleh banyak negara untuk memastikan akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi semua warganya. Yang pertama, aku mau tanya nih ke Kak Dewi Ramadan Eling. Menurut Kakak, bagaimana sih negara dapat memastikan pendidikan murah dan berkualitas diakses oleh semua warganya? Menurut saya, negara dapat memastikan akses pendidikan murah dan berkualitas dengan menginvestasikan sumber daya yang cukup dalam sistem pendidikan. Selain itu, bisa juga membangun infrastruktur yang memadai, lalu memberikan bantuan keuangan kepada keluarga yang membutuhkan, serta memastikan bahwa program pendidikan tersebut sesuai dengan standar internasional untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan global. Wow, luar biasa ya. Kita ke Kak Rizal nih. Menurut Kak Rizal, apa sih kendala yang biasanya dihadapi oleh suatu negara demi mewujudkan pendidikan murah dan berkualitas untuk semua warganya? Terima kasih Kak Maiven pertanyaannya. Menurut saya, mewujudkan pendidikan yang murah, berkualitas, yang dapat diakses oleh semua warga negara merupakan cita-cita yang mulia. Namun, pada kenyataannya banyak negara masih dihadapkan oleh berbagai kendala dalam mencapai tujuan tersebut. Contohnya yaitu keterbatasan dana, ketimpangan akses, kualitas guru yang beragam, kurikulum yang kurang relevan, infrastruktur yang kurang memadai, faktor ekonomi dan politik, yang terakhir adalah kurangnya kesadaran masyarakat itu sendiri. Terima kasih Kak Maiven. Oke. Kita ke Kak Michael Charlie nih. Menurut Kakak, apa saja sih aspek-aspek yang perlu diperhatikan oleh negara dalam mencapai hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan murah dan berkualitas? Baik, terima kasih Kak Mevan. Menurut saya beberapa aspek penting yang harus dipertimbangkan untuk memajukan pendidikan yang berkualitas dan murah adalah pertama, pelatihan dan pengembangan guru, kedua, teknologi dalam pendidikan, ketiga, pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Apa itu pemantauan dan evaluasi berkelanjutan? Yaitu melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap program pendidikan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya, serta adaptasi terhadap perubahan kondisi ekonomi. Sekian, terima kasih dari saya. Kalau menurut Kak Tanta nih, apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk mendukung penyediaan pendidikan murah dan berkualitas? Silakan. Oke, menurut saya untuk masyarakat dapat melakukan beberapa hal untuk mendukung penyediaan pendidikan murah dan berkualitas, yaitu antara lain mengajak lebih banyak orang untuk terlibat dalam upaya penyediaan pendidikan, kemudian mendukung kampanye atau gerakan advokasi untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, baik secara lokal maupun nasional. Kemudian memberikan sumbangan atau dana bagi lembaga atau program pendidikan yang membutuhkan seperti beasiswa dan beberapa perbaikan infrastruktur sekolah. Kemudian membantu dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, misalnya dengan menyumbangkan buku, komputer, dan peralatan yang dibutuhkan. Dengan berbagai kontribusi ini adalah yang paling mutlak untuk masyarakat dapat secara aktif membantu meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi semua orang. Wow, luar biasa ya jawabannya. Yang terakhir, aku mau tanya nih ke Kak Michael Yonatan. Menurut Kakak, apa sih langkah konkret yang bisa diambil oleh sekolah untuk memastikan pendidikan yang berkualitas bagi semua siswanya? Silakan, Kak. Pertama, menurut saya menyediakan kurikulum yang relevan dan menarik. Pengembangan kurikulum yang sesuai dengan mempersiapkan kebutuhan di dunia kerja masa kini, serta menarik minat siswa dengan tugas berbasis proyek dan topik-topik yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pendekatan pengajaran yang beragam, menggunakan berbagai metode pengajaran seperti diskusi kelompok, pembelajaran visual, dan praktek langsung. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, yang aman dan nyaman dengan fasilitas yang memadai seperti perpustakaan, laboratorium, dan ruang konseling. Oke, luar biasa ya. Dari semua jawaban kalian, aku bisa menarik kesimpulan nih. Pendidikan murah dan berkualitas dari suatu negara menuntut perhatian terhadap pengelolaan sumber daya secara efektif, investasi dalam pengembangan infrastruktur, pendidikan, pelatihan, dan penggajian guru yang memadai, serta implementasi kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan. Halo Kak Abdi, menurut Kak Abdi sendiri nih, kenapa pendidikan yang murah dan berkualitas begitu penting sehingga menjadi hak warga negara? Silakan.
Ya, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdiono. Menurut saya, pendidikan yang berkualitas itu dapat menciptakan sumber daya yang berkualitas juga, di mana melalui pendidikan tersebut sumber daya manusia dapat dibentuk dan berkembang agar mampu bersaing terutama di era globalisasi saat ini. Karena semakin tinggi kualitas pendidikan dalam suatu negara, itu juga mencerminkan negara tersebut lebih maju daripada negara yang lain. Namun karena tingkat kemiskinan di Indonesia masih banyak, akses pendidikan yang berkualitas sulit untuk didapatkan. Maka dari itu, akses pendidikan murah dan berkualitas sangatlah penting, bukan hanya untuk warga negaranya saja, tapi juga untuk negaranya. Terima kasih. Luar biasa ya jawabannya. Terima kasih Kak Abdi. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan oleh teman-teman pada pagi hari ini dan jawaban-jawaban yang berkualitas dari kalian. Sekian dan terima kasih.